siap. Ya, kembali di Skaba TV. Di sini saya Sigma. Jadi di sini ada segmen, kita ada di segmen bacot bola. Jadi di sini saya sebagai moderator bakal ngebacot tentang bola gitu. Bacot-bacot sotoy lah ya. Sebagai penikmat-penikmat bola karena kita pun punya kebebasan untuk berpendapat. Nah, jadi di segmen pertama ini, di episode pertama ini, saya kedatangan tamu dari Skandal Bahasa. Ada Firman dan ada Nah, Aryo. Nah, jadi di Skandal Bahasa itu kan sebagai penikmat bola pun punya inilah, sebagai fans bola masing-masing. Nah, jadi ini ada dulu dikenal sebagai fans, Firman ini fansnya MU dan Krisna ini sebagai Arsenal. Nah, mulai aja nih. Jadi kita bakal mulai ngomongin tentang skor tentang MU Arsenal kemarin nih. Gimana pendapat? Gimana nih MU kalah 1-0 di kandang Arsenal? Ya, kemungkinan tentu kecewa ya dengan hasil yang didapatkan oleh MU, tapi dapat disadari memang semua lini di MU itu masih kurang padu lah gitu. Dan ya masih belum padu semua lini yang ada di klub MU itu gitu. Soalnya kan pemain-pemainnya yang ke satu pada muda semua ya. Ada sih yang senior, cuman kebanyakan yang muda gitu. Nah, itu masih kurang, experience-nya kurang gitu. Butuh jam terbang dan lain-lainnya gitu. Dari Krista gimana? Arsenal menang nih. Setuju gak sama pendapat Firman? Ya, sebenarnya dengan pertandingan match week yang kemarin ya, Arsenal kan bertemu dengan Manchester United di kandang Manchester United yang dulu sempat terkenal karena akar ya, biasanya untuk klub-klub Big Four mungkin ya, kalau zaman dulu. Sekarang udah Big Six ataupun Big Seven, yang namanya main di kandang tuh selalu berat ya, main tandang, apalagi Arsenal main tandang dengan kondisi Arsenal sekarang yang masih belum konsisten di bawah Arteta. Dengan formasi yang masih lazim untuk dipakai ya, 3-4-3 gitu, dengan 3 back di belakang, 4 gelandang dan 3 penyerang. Melihat skornya 1-0 mungkin masih bisa dibilang layak menang ya, karena secara walaupun secara statistik memang penguasaan bola cuma beda tipis, lebih banyak di MU ya. Tapi secara efektivitas memang sangat bagus gitu. Ya bagus, kayak contohnya kayak kemarin dari Willian kan ya, kayak Luxau ini gimana nih? Diserang terus, Willian tuh bisa gocek sebagai gimana? Jadi gimana ini? Ya, tambah Pogba gitu kan, udah kayak gak ada hati di MU mainnya. Tapi masih tetap dimainin. ya yang saya bilang tadi, MU itu kurang apa ya? Rohnya kurang. Roh pertandingannya masih kurang gitu, masih belum padu antar lini ya. Dan tentu Arsenal dengan menang di kandang MU itu menurut saya itu memecahkan rekor lagi loh, setelah sekian tahun itu baru bisa menang lagi di kandang MU. Iya, itu mungkin kebetulan saja gitu. Soalnya kan kalau dilihat dari highlight ya. Lihat dari highlight itu, salah satu back MU membuat kesalahan gitu dengan sliding di dalam kotak penalti. Yang sliding itu bukan back, itu Pogba yang sliding. Oh iya Gimana ini? Ini sebagai fan itu gimana ini? Ya tentunya ya, tapi menurut saya ini karma sih. Kayak kan kemarin namanya di Twitter yang fans MU Indonesia yang sombong sebelum buat Arsenal gitu kan.
Karena memang tiga pertandingan sebelumnya selain di IPL, MU memang sedang bagus ya, main di UCL lawan PSG terus lawan Leipzig ya. Memang punya track record yang baik ya untuk jangka waktu yang dekat gitu ya. Maksudnya dalam tempo waktu yang dekat memang bermain dengan sangat bagus. Tapi mereka lupa ini bola gitu. Ya kadang mereka ya itu tadi faktor-faktor luck itu kan tiap tim pasti ada ya. Pasti ada gitu. Ada yang bilang gosok voucher lah, ada yang bilang apa gitu, kata-kata seperti itu kan selalu muncul. Nah, memang sekarang yang jadi masalah itu kan kedalaman squad ya, maksudnya yang sering saya dengar gitu kalau misalnya lihat review yang lain, kedalaman squad MU itu memang semakin kesini semakin terkikis gitu. Apalagi selalu ada sentingan bahwa MU itu sebenarnya kehilangan sosok leader yang semenjak peninggalan Ashley Young mungkin ya. Ashley Young, ketika Ashley Young pindah ke Inter Milan, rasa-rasanya MU tuh belum menemukan kapten yang cocok gitu, yang ya mungkin ya punya track record baik di MU-nya, terus berdarah Inggris. Mungkin dengan adanya Maguire bisa membangkitkan, cuman melihat Maguire yang sekarang rasa-rasanya masih banyak dikritik sama fans MU. Iya, banyak dikritik. Terus ada yang bilang kegagalan lini belakangnya MU itu disebabkan oleh Maguire. Tapi sebenarnya nggak bisa disalahin juga sih. Nggak bisa disalahin juga, mungkin tandemnya entah Lindelof, entah siapa lagi, entah Tuan ZB mungkin, entah MU siapa ini Phil Jones kan, ya, sisa-sisanya kayak gitu. Tapi Phil Jones kan memang tidak dibawa ya untuk masuk ke skuad IPL Eric gitu. Bailey, Iya, Bailey yang nggak konsisten. Yang nggak konsisten mainnya gitu. Terus melihat pertandingan kemarin sampai di highlightnya pun saya lihat di YouTube di Arsenal bikin highlight itu tidak ada serangan dari MU, semuanya serangan dari Arsenal. Serangan dari Arsenal semua gitu. Ya, dari Willian tadi kan kebanyakan. Ya, kebanyakan memang sebenarnya Willian tuh cuman apa ya? Istilahnya sebelum finishing loh. Bola-bola sebelum finishing, crossing juga gitu. Tapi yang sebenarnya memang pantas di highlight gitu ya. Maksudnya pantas di highlight, dan kebetulan kemarin baru dibuat videonya adalah El Neni sih. El Neni tuh semenjak dipinjamkan ke tim Turki di mana ya, saya lupa, Besiktas. Di Besiktas memang terlihat sangat berkembang main di Arsenal gitu. Di Besiktasnya pun sangat bagus gitu mainnya. Terus kehadiran Thomas Partey yang dari Atletico yang benar-benar real defensif gitu, mainnya benar-benar sangat baik gitu. Tapi menurut itu pembelian yang pas gitu ya Partey. Iya, walaupun injury time ya, bisa dibilang injury time gitu. Nego-negonya di mana kan? Pembayaran klausul langsung ke UEFA kan. Nggak tahu ya saya jelasnya kayak gimana, tapi yang pasti itu pembelian di akhir. Dan menurut saya Arsenal dengan membeli Thomas Partey itu bukan sebuah kepanikan, tapi sudah ada riset bahwa Arsenal itu memang membutuhkan sosok seperti Thomas Partey. Bukan panik buying kayak MU gitu. Ya, dengan saya terlalu banyak ngomong kalau gimana nih kan? Udah beli Van de Beek, udah Cavani, tapi masih dicadangin gitu. Kemarin ya Mas tuh sama Greenwood. Dan mainnya kurang gimana? Anda nonton gak sih? Enggak ya. Udah gini aja deh. Kan tadi di match week 7 Arsenal dan MU. Karena MU yang dia masih istilahnya mah ini ya, masih kurang pertandingan, baru 6 kali main. Betul. Peringkatnya di 15 nih. Terus 3 kali kalah, ini istilahnya jadi apa ya, sebuah mungkin start awal yang buruk bagi MU gitu ya, buruk sekali. Kedepannya harapannya kayak gimana gitu, MU kan bisa apa yang harus dirubah gitu? Kalau saya sih karena kan MU sekarang masih harus kerjasama timnya harus dipadukan lagi gitu supaya lebih klop gitu antara lini gitu. Apalagi kan kebanyakan pemain muda gitu, seniornya sedikit kan tentunya gitu. Yang tadi saya sempat bilang, sebenarnya MU itu kehilangan sosok senior yang dihormati gitu maksudnya. Iya, makanya itu membuat MU itu ngedrop gitu. Makanya mungkin kedepan kan
MU kan transfer Cavani terus apa? Teles, Axel, Ya itu kan usianya lebih senior gitu ya. Nah Cavani mungkin terutama. ya mungkin itu apa bisa lah MU dapat berkembang lagi gitu Iya. dalam bermain. Di match-match lain nih, kayak ada Chelsea yang menang 3-0, Ya. terus Liverpool yang mulai apa ya? Walaupun Jota lagi on fire gitu ya, tapi skornya udah mulai tipis-tipis gitu. Betul, betul. 2-1 gitu ya. Dengan kehilangan banyak back ya, Banyak terutama banget gitu, terutama Van Dijk kemarin udah cedera kan. Hmm. Terus City pun sama gitu, kan menang tipis-tipis 1-0, Betul. Tottenham tipis-tipis, jadi IPL-nya semakin seru. Dan lucunya ini Southampton gitu ya, jadi sekarang di IPL dekat 5 gitu. Betul. Tahan imbang Chelsea 3-3, terus kembali ke Aston Villa, terus Betul. sebelum juga menang lagi gitu. Hmm. Nah Everton yang awalnya naik malah jadi melampang gitu. Tapi kalau misalnya boleh sedikit menyinggung soal Everton ya, apalagi match week ke-8 nanti lawan MU. Kalau misalnya bisa dilihat Everton tuh lebih efektif di bola-bola atas sih kalau boleh lihat. Apalagi dengan DCL yang sangat tinggi, maksudnya tinggi badannya, proporsional dan mempunyai. Dan dia striker yang dibilang dia itu Inzaghi zaman sekarang gitu. Betul, Inzaghi yang dimodifikasi dengan kecepatan dan tinggi badan yang pas gitu. Betul. Kayak gitu sih. Jadi lebih dominan bola-bola atas. Mungkin ya kalau misalnya harus diversuskan dengan Maguire ataupun dengan Lindelof, mungkin bisa ditahan pergerakan DCL bisa di ini. Cuma kan yang di permasalahannya tuh lini tengahnya terlalu bermain defensif sih. Apalagi terlebih sekarang kan yang memang sering dijadikan starting line up kan itu McTominay, terus Bruno Fernandes, Fred, terus pengganti Fred mungkin ada Van de Beek sama ini Juan Mata paling Juan Mata pun sekarang udah sepuh ya. Maksudnya udah walaupun mereka punya passing yang akurat, tapi dengan kecepatan yang semakin kesini semakin berkurang, mungkin di IPL tidak akan terpakai karena IPL termasuk mempunyai permainan cepat gitu, passing cepat, speed cepat gitu, permainan cepat, counter attack yang sangat cepat gitu kan, bisa ya maksudnya dengan tempo waktu yang singkat mereka bisa menggolkan lebih dari satu mungkin ya dengan celah-celah yang memungkinkan gitu kan gitu sih. Nah selain Leicester nih menangnya gede-gede, tapi Betul. kalah pun gede gitu. Betul. Jadi dia tuh kalau tim besar gitu ya kadang Leicester yang kejut kan waktu City dibantai 2-5 kan. Betul. Kemarin tapi setelahnya langsung kalah 3-0 sama West Ham di kandang gitu. Nah sekarang menang sama Leeds 4-1 gitu. Nah gimana kayak menurut kalian nih IPL nih quarter pertama Krishna sendiri top 4-nya gimana sih untuk half time ya babak pertama ini kayak 19. Ya untuk setengah musim ini ya. Mungkin yang pertama Arsenal ya, karena sebagai fans Arsenal gitu optimis juga bisa masuk ke top 4 gitu kan, apalagi dengan di bawah asuhan Arteta sekarang walaupun masih merintis ya, tapi sudah mulai terlihat bahwa ada perkembangan gitu, apalagi dengan kehadiran Gabriel, dengan kehadiran Thomas Partey juga, terus comebacknya El Neni, terus maksudnya mereka sangat mempunyai peran sentral ya dalam melakukan penyerangan maupun pertahanan gitu. Betul. Yang berharap bisa bertahan sampai akhir musim gitu. Apalagi kan memang di awal-awal match dimulai di match week pertama sudah melawan tim besar kan. MU sudah, Liverpool sudah, City sudah, Leicester juga sudah. Tinggal Chelsea mungkin ya, Chelsea dengan Tottenham. Dan Chelsea dan Tottenham memang itu ancaman yang maksudnya di atas kertas memang mereka ancaman gitu, karena memang ditambah derby London gitu kan. Betul, derby London kan. Derby London sangat kental dengan namanya persaingan gitu kan. Intrik-intriknya. Betul. Ya kayak gitu. Berharap si Arsenal bisa ada di top 4 ya dan bisa konsisten juga untuk mengejar UCL gitu. Mudah-mudahan sih balik lagi bisa main di Champion ya. Dengan persaingan ketat gitu.
bukan berarti di Europa League tidak bersaing ya, tapi memang merintis lah sedikit-sedikit sebelum bermimpi bisa mengangkat piala well itu IPL ya. Bisa mengangkat piala Premier League lagi. Tapi jangan salah, Arsenal itu satu-satunya yang punya piala berwarna emas, tidak terkalahkan. Unbeaten 2003-2004 gitu lah. Itu zamannya pemain Prancis ngumpul. 2003. Yang secara yang di atas kertas mereka bukan pemain top, tapi bisa dilihat kedalaman skuadnya, mereka benar-benar sangat kuat dan bisa memanfaatkan celah-celah, bisa ngegolin gitu. Zaman Bergkamp ya? Ya, Bergkamp, Henry, Ljungberg, terus Pires. Itu mantap banget sih. Gitu. Terus untuk yang kedua sih Leicester ya, dengan kedalaman skuad yang sama, ditambah dengan adanya Kastani dengan Cengiz Sunder gitu. Walaupun Cengiz Sunder belum jadi starting eleven ya, baru mainnya kayak super sub. baru super sub, tapi selalu memberikan kejutan-kejutan yang sangat larinya itu dibutuhkan gitu. Betul, kecepatan karena ya. kan memang ya maksudnya pemain semediocre Adama Traoré pun terpakai gitu kan, dengan speed yang gila gitu kan, walaupun secara ininya dribblenya biasa saja, terus umpannya juga biasa saja kan. Tapi kalau counter attack ya udah sih, kalau misalnya apalagi sekelas Wolves itu kan dapat ya, maksudnya Portugal KW gitu kan, Portugal KW banget kan, itu mah mini timnas Portugal. Mini timnas Portugal betul. Dengan cara bermain yang seperti itu sangat berbahaya juga sih. Baik lagi ke Leicester dengan pemain yang ada sekarang mungkin bisa bersaing di papan atas ya sekarang. Terus untuk yang ketiga mungkin Leeds ya. Leeds sekarang benar-benar sangat disorot, tim promosi bersama Fulham dan West Brom gitu. Sekarang Leeds yang sangat menunjukkan bahwa dia benar-benar serius untuk bermain di IPL gitu. Apalagi di bawah asuhan biasa, dengan cara melatih yang sangat keras terus dengan seperti genjot gitu. Terus ada aura pelatih mengerikan gitu kan, yang kalau misalnya duduk gitu betul ya. dengan biasa teriak-teriak di lapangan, tatapan mata aja ke pemainnya, kita tuh merasa terancam gitu kayak nonton gitu. Tapi merasa kita tuh kan senang gitu lihat dia main. Betul. Dengan gestur dia sering jongkok, dengan gestur dia sering ada di pinggir lapangan, dengan duduk di atas bak air, terus teriak-teriak sana sini yang sudah terlihat tua dengan perut buncitnya. Tapi memang biasa itu bisa menerapkan permainan Kairos ya, yang dimana bola itu ada di mana pasti dikejar gitu. Ya. Dan stamina pemainnya sangat kencang sih. Pressingnya juga jadi kita panik gitu kan. Pressingnya one-on-one banget kan. Bamford, terus Helder Costa. Bamford kemarin baru hat-trick kan waktu. Betul. Klee, terus siapa lagi? Banyak lah. Hampir ada pemain timnasnya ada aja. Saya lupa namanya. Phillips ya. Calvin Phillips. Mereka memang sangat serius bisa bersaing di IPL, apalagi ya maksudnya mereka tim promosi. Betul. Mereka punya beberapa dendam sama tim-tim besar gitu. Salah satunya MU mungkin ya. Rivalitas yang tidak pernah padam dengan Leeds gitu kan. Ditambah mereka kangen gitu kan main di IPL. Betul. Nah, mereka menunjukkan bahwa mereka mampu dan mereka memang kangen dengan atmosfer yang ada di IPL walaupun tanpa penonton ya. Dan mereka pasti ingin bertahan gitu. Betul. Sangat menginginkan posisi di IPL dan tidak akan mau turun gitu. Ingin kembali ke masa jaya mereka lah. Betul. Zaman ya saya juga mau gak begitu tahu ya pemain dulunya, tapi memang gitu. Ricky Wall dulu kan di Leeds ya. Termasuk bapaknya Haaland ya? Rio Ferdinand ya di Leeds. Oh iya betul. Iya bapaknya Haaland kan. Bapaknya Haaland kan yang selalu berseteru dengan Roy Keane kan dulu dia. Terus untuk yang keempat masih bingung sih antara Chelsea dan Liverpool ya. Chelsea yang sedang merintis, terus Liverpool yang kehilangan sosok-sosok sentral di lapangan, cedera gitu kan. Betul, cedera. Van Dijk cedera, apalagi di lini belakang Van Dijk cedera, terus tandemnya kurang, terus Joel Matip, terus Fabinho juga, yang sebelumnya memang bukan back ya.
diproyeksikan di back pun dia cedera gitu, akhirnya mengambil opsi untuk mengambil back muda yang sebenarnya masih belum cukup ya, pengalaman masih belum cukup gitu. Terus Liverpool memang selalu harus, maksudnya mempunyai sosok yang dihormati seperti Henderson, seperti Milner gitu, yang mempunyai jiwa kepemimpinan yang kuat gitu di lapangan. Terus di depan pun Firmino sedang angin-anginan, akhirnya sekarang untungnya mempunyai lapis yang bagus sekarangnya, Jota lagi on fire. Betul, dengan posisi mungkin Jota di tengah ya, Jota di tengah, di kanannya Salah dan di kirinya Mané. Mudah-mudahan sih mereka bisa konsisten ya. Terus kalau misalnya harus meng-highlight lagi Chelsea itu sebenarnya kedalamannya udah bagus ya. Kedalamannya udah bagus, cuman butuh waktu untuk merintis gitu. Apalagi kalau misalnya kita bisa soal lini depannya, kalau misalnya dengan melihat kondisi yang sekarang, Werner, terus Pulisic di kiri, terus di kanannya Ziyech, dan di belakang Werner itu Havertz gitu kan, mereka pasti ya tahu sendiri lah kualitasnya seperti apa. Dengan ada misalnya ada Rayo Mando atau ada Tammy Abraham, ada Giroud juga kan, yang mempunyai potensi bola-bola atas yang sangat baik gitu kan, apalagi dengan akurasi passing yang dimiliki oleh Ziyech juga ketika di Ajax memiliki tendangan yang sangat bagus kan, betul. Terus di kirinya ada Pulisic yang secara speed memang sangat kencang, terus di backupnya Werner ada Havertz yang permainannya skillful ya, dengan penyebaran yang sangat mumpuni. Dia sangat skillful, bisa memanfaatkan bola-bola atas juga. Terus dengan kehadiran Werner yang sangat haus gol ya dulu di Leipzig. Enggak, dia di Leverkusen. Leipzig kan. Leverkusen ya Havertz. Ya. Jadi bisa dipastikan Chelsea sama Liverpool pasti bersaing betul. Jauh dari 4 yang tadi saya bilang, mungkin 5 kali ya yang tadi saya bilang, mereka pasti selalu bersaing di atas. Nah, mungkin situ kalau versi dari saya ini top 4-nya agak-agak mirip, ada yang beda. Sebagai seseorang yang mendukung Manchester City gitu ya. Uang Arab gitu. Uang Arab. Ya. Uang, tapi saya yakin City masuk top 4 gitu. Walaupun mainnya sekarang udah kelihatan gitu ya, ketahuan sama tim-timnya, menang coba tipis-tipis, tambah Aguero cedera, terus kondisi jago ini gitu, Gabjes ini. Tapi sekarang ada Ferran Torres gitu. Betul. Pemain muda yang baru dibeli gitu, dan udah mulai nemuin ini nih. Formnya gitu. Performa yang baik. Kemarin Champions belum golin, terus di Piala golin gitu. City pasti top 4 kemungkinan gitu. Nah, tadi top 4-nya ada ini Leicester. Ini ya gimana ya? Di bawah Brendan Rodgers tuh Leicester tuh wah mainnya keren lah gitu. Menggunakan kecepatan gitu kan. Yakin lah gitu. Vardy yang umurnya makin tua tapi makin jadi gitu kan. Di support sama pemain-pemain sayap yang cepat gitu. Terus tengahnya ada Maddison gitu kan, yang kadang-kadang dia support bola yang sangat bagus ya. Akurasinya bagus gitu. Bisa free kick bagus gitu kan. Leicester itu sebagai paling dia 3-2 bisa lah. Kembali ke masa mereka juara gitu. Terus paling 2 lagi sisanya ini nih, Everton gitu ya. Walaupun sekarang lagi melempem, tapi Don Carlo ini bisa menghasilkan James yang di Madrid gak kepake, tapi dia buktikan James ini pemain bagus gitu. Potensinya keluar lagi gitu. Dia punya nemukan tempat baru yang menerima dia gitu kan. Kayak Bell di Tottenham sekarang gitu kan. Betul. James Everton ini pemainnya dari Alan dari Napoli, Dokor dari Watford kita tahu tim degradasi gitu kan. Betul. Dia bisa tahu ini pemain ini berpotensi. Betul. Ditambah Calvert-Lewin yang sekarang Inzaghi masa sekarang lah. Betul. Postur bagus, finishing bagus. Ini kan gak bisa dribble padahal tapi kalau udah di kotak penalti itu lah. Everton, Leicester, City. Paling kalau antara Chelsea sama ini sih.
Chelsea sama Leeds paling. Hmm. Kayak bilang tadi kan Chelsea emang sekarang walaupun awalnya ini startnya gimana ya, kurang ngegas gitu kan, tapi sekarang udah mulai naik, udah mulai permainannya udah mulai ini. Werner udah mulai main ngegolin gitu kan. Awal kan kritik harga pemain mahal tapi ini. Terus Leeds ya tadi juga sama kayak gitu alasannya. Bielsa itu emang memberikan pengaruh yang Sangat ini ya, sangat signifikan ya di klubnya ya. Saya nonton match awal Liverpool juga, gila Liverpool keteteran gitu. Keteteran karena memang ada apa ya? Ada hawa baru gitu. Hawa baru. Permainan baru yang hadir di IPL, yang biasanya bermainnya seperti itu aja, terus dengan kehadiran Leeds di bawah asuhan tadi biasa itu dia menghadirkan sesuatu yang baru gitu. Iya. Emang kayak Inggris gitu kan. Nah paling kalau saya kemarin kuda hitam, kalau yang di juga paling antara Wolverhampton, Southampton sama Aston Villa kan yang bisa. Iya sih, benar. Dan yang perlu di ini ya, sekarang IPL sekarang mungkin persaingannya bakal ketat sih. Tidak seperti musim kemarin yang Liverpool sangat jauh gitu. Mungkin sekarang bakal lebih ketat ya. Bakal persaingannya. tipis-tipis lah. Betul. Kayaknya peringkat saja tipis-tipis gitu. Betul. Dari peringkat 1 ke bawah Iya. udah tipis-tipis. Peringkat berapa menang tuh bisa naik ke atas gitu. Betul. Ditambah MU sama City kan masih mereka baru menang 6 kali gitu kan. Masih 7 gitu. Nah, paling segitu dulu dari segmen sekarang Bacot Bola. Terima kasih untuk Firman dan Krisna. Mungkin kapan-kapan kita ngobrol lagi gitu ya. Ya. Terutama MU. Sebagai fans MU tolong di nontonnya ditingkatkan lagi. Nontonnya walaupun ya maksudnya di sini kan sama-sama kita sama-sama Walaupun awam gitu ya. ngobrol santai sama-sama awam, terus kita mengklaim bahwa kita memang sotoy, kita sotoy sih gitu. Memang sotoy kita. Nggak punya basic pelatihan, nggak punya basic Apapun bola, tentang bola. kita cuma penikmat aja gitu. Penikmat gitu kan. Cuma warga pendapat kita Ya, gitu kan pendapat. sebagai ini. Dan makasih Krisna sebagai kas. Ya, terima kasih. Mungkin segitu dulu dari segmen kali ini. Jangan lupa Hey there. Subscribe to my channel. And also press this bell icon. terima kasih, sampai jumpa selanjutnya.